Seorang manajer tampan menyimpan rahasia preferensi seksual sebagai submisif yang sangat suka disiksa. Semuanya berawal ketika paketnya salah kirim. Jiwo adalah seorang wanita karir yang terkenal tegas di kantornya. Hari itu, di lobi kantor, ia melihat seorang pria dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Tidak disangka, pria itu yang menjadi manajer baru di timnya. Namanya Jung Ji Ho. Sebelumnya, ia menjadi manajer di tim bisnis di hari pertama. Ji Ho bergabung. Ia sudah terkesan dengan sikap tegasnya, yang menolak sikap ketua yang suka menghamburkan uang tim untuk makan di luar. Begitupun sebaliknya, Jiwo kagum karena Jiho bisa menggeretak ketua tim dengan tindakan semena-mena. Saat makan siang, Jiwo menyadari Jihud populer di antara banyak wanita. Tak lama kemudian, Jiho menghampiri dan mengucapkan terima kasih atas tindakan tegas Jiwo tadi pagi. Setelah Jiho pergi, teman setim Jiwo menyadari kalau ia menyukai Jiho. Keesokan paginya, Jiho panik karena paketnya tidak ada di ruang security. Security tidak tahu jika telah pindah ke tim VR, hingga ia memberikan paketnya pada Jiwo. Salah Jiho sendiri karena paket yang dipesan bukan atas nama pribadi, melainkan atas nama tim. Jiho panik, apalagi Jiwo telah membuka paketnya dan mengeluarkan kalung berduri seperti pengikat pada anjing. Jiho terburu-buru merampas kalung tersebut dan berbohong kalau kalung berduri itu anjingnya bernama Miho. Jiwo mengangguk saja, ia hendak membuang kotak paket Jiho, tapi tiba-tiba Jiho teringat sesuatu hingga mencoba mengambil kotak itu dan dari tangan Jiwo. Namun sialnya, kotak itu malah terjatuh dan Jiwo melihat kupon alat permainan dewasa dan ketahuanlah bahwa Jiho bukan memesan kalung anjing tersebut. Karena hal tersebut, saat makan siang, Jiho menjadi salah tingkah melihat Jiwo. Apalagi ia jadi sensitif mendengar kata mesum, seolah-olah kata itu menggambarkan dirinya. Seminggu telah berlalu. Jiho belum mendengar rumor aneh tentang dirinya. Jiwo ternyata merahasiakannya. Jiho curhat pada teman medsosnya, sang pecinta hasrat seksual yang kejam. Setelah jogging, Jiwo lewat di depan toko alat mainan dewasa. Ia membayangkan kalau Jiho memasangkan kalung anjing itu besok di kantor. Di dalam gudang perlengkapan, Jiho mencoba mengirim pesan pada Jiwo. Belum selesai menulis, Jiwo tiba-tiba masuk ke gudang hingga Jiho panik memasang topeng badut animasi kantor mereka. Jiwo tentu saja terkejut, belum lagi saat ia sadar yang di dalam kepada badut itu berteriak. Lalu mereka saling tarik-menarik kepala badut itu hingga Jiho terjatuh. Ia jadi pusing dan Jiwo langsung mengajaknya ke rumah sakit. Usai berobat, Jiho menghampiri Jiwo yang duduk di taman rumah sakit untuk berterima kasih karena Jiwo telah menjaga rahasianya dan minta maaf atas kehadiran hari ini. Jiwo juga berbalik minta maaf karena sudah berteriak. Ia mengaku kalau memiliki semacam tendensi. Jiho yang belum mendengar keseluruhan ceritanya langsung menyimpulkan kalau tendensi Jiwo sama sepertinya. Sama-sama pecinta hasrat seksual yang kasar tanpa disadari. Jiho yang mengakui kalau ia adalah pecinta BDSM, Gyu, lalu menampik dugaan Jiho dan meluruskan bahwa tendensinya adalah kelihatan seram di mata orang lain. Setelah mengetahui semuanya, Jiwo jadi penasaran dengan kelainan Jiho
dan mulai mempelajari temannya. Yemi menyadari kalau Jiwo sedang menyukai seseorang dan menasehatinya agar pura-pura tidak tahu tentang rahasia pria itu. Hari berikutnya, kantor mengadakan festival animasi mereka. Jiho yang canggung mencoba membantu pekerjaan Jiwo, tapi ditolak. Hal itu membuat Jiho berpikir kalau Jiwo jijik kepadanya. Festival tim PR akan bersama Jiwa yang datang terlambat mendapat kursi kosong tepat di depan Jiho. Tapi dia tidak dia merasa jijik karena meja yang dia tempati sangat berantakan. Sebab ketua tim baru siap makan di sana. Usai makan malam, Jiwo sedang menunggu taksi. Tiba-tiba ia mendengar suara isakan tangis dan ternyata itu adalah Jiho. Ia merasa bersalah karena membuat Jiwo jijik kepadanya. Dalam kondisi setengah mabuk, Jiho bercerita bahwa mantan pacarnya yang bernama Hana memutuskannya karena kelainan ini. Jiwo sama sekali tidak mempermasalahkannya karena setiap manusia punya sisi mesumnya tersendiri. Jiho jadi makin terpesona pada Jiwo dan memintanya untuk menjadi tuannya. Tentu saja Jiwo menolak karena ia belum pernah melakukan permainan gila seperti ini. Esoknya di kantor, Jiwo menatap tajam pada karyawati yang terus caper pada Jiwo. Jiwo yang tersulut api cemburu kemudian mengajak Jiho ketemu di ruang santai. Di sana ia menyuruh Jiho untuk memakai penutup mata yang penasaran bagaimana rasanya menjadi tuan dalam permainan hasrat gila ini. Jiho yang sumringah langsung memakainya dan menurut saja apa yang diperintahkan Jiwo. Penasaran kenapa Jiwo ingin menjadikannya tuan? Menurut Jiho, hanyalah yang menerima apa adanya dan tidak mempedulikan pandangan orang lain. Melihat kesungguhan Jiho yang bahkan rela menunggunya pulang di tengah hujan, akhirnya Jiwo setuju untuk menjadi tuannya. Sesampainya di rumah, Jiwo langsung belajar semua tentang BDSM, sementara Jiho merasa kesenangan karena kini telah mendapatkan tuan di kantor. Jiwo mengajak Jiho bertemu di rooftop dan membuat peraturan di antara mereka. Jiwo memberikan kacamata kepada Jiho sebagai isyarat ia ingin diperintah oleh Jiwo. Dalam kontrak mereka yang berlaku selama 3 bulan, Jiho harus melayani Jiwo sebagai tuannya dengan baik. Minimal mereka bermain sekali dalam seminggu, dan bila hal berbahaya terjadi, maka mereka harus menyebutkan kode rahasia supaya permainan berhenti. Dan kode rahasia mereka adalah Dung Dung, animasi kantor mereka. Sementara untuk tidur bersama harus melalui persetujuan dari kedua belah pihak. Tapi Jiho berjanji tidak akan macam-macam dengan Jiwo. Dia hanya ingin menikmati sensasi kesakitan dari permainan kasar mereka. Malamnya, mereka mulai di sebuah hotel. Jiwo mulai mengikat Jiho seperti seekor anjing dan menyuruhnya menggonggong bila ingin berbicara. Jiho menikmati. Tiba-tiba ia menggonggong keras seperti anjing yang mengamuk saat mendengar desahan dari kamar sebelah. Jiwo berusaha menenangkannya dengan menarik tali rantainya. Namun Jiho semakin tak terkendali hingga mereka terpaksa keluar hotel. Usai mengantar Jiwo pulang, Jiwo merasa bersalah, sementara Jiwo merasa geli sendiri karena telah bermain seperti itu. Namun, efeknya di kantor, Jiwo menyadari kalau Jiho sangat keren. Apalagi setelah berdebat dengan ketua tim,
yang bertekad harus bersikap lebih baik lagi kepada Jiho. Pertemuan selanjutnya, Jiho mengajak Jiho makan malam di sebuah restoran private. Ia menghadiahi Jiwo sebuah heels. Meskipun ulang tahun Jiwo masih sehari lagi, tentunya karena Jiho ingin menjadi pertama. Jiwo tersentuh, kemudian menawari Jiho bermain lagi di tempat itu dengan cara menginjak punggung dengan heelsnya. Meskipun hal itu kelihatan sakit, tapi keduanya sangat menikmati. Hari selanjutnya, Yemi mendapati Jiwo sedang melihat fotonya dengan Jiho. Yemi menasihati agar berani mengajak Jiho keluar dan menyatakan perasaannya. Makin terpesona pada Jiho, apalagi saat melihat Jiho dalam mode serius. Saat bekerja, kebetulan hari itu mereka sedang rapat dan karyawan magang yang bernama Han kini resmi menjadi karyawan. Tetapi ketua tim menyuruh Jiwo untuk menjadi mentornya. Han di sisi lain, Jiwo mulai merasa cemburu karena mereka melihat kedekatan antara Jiwo dan Han. Namun setiap malamnya mereka masih tetap bermain permainan kejam itu. Puncak kecemburuan Jiho saat Han menyebut Jiwo seksi dan saat galap Jiho tidak bisa memarahi Han. Kemudian mengajak Jiwo bertemu sepulang kantor di ruangan kerja. Mereka, Jiho berbisik kalau ia mengirim email kerjaan, tetapi respon Jiwo biasa saja. Ia tidak bisa memarahinya, seperti dia marahi sebab Jiwo adalah atasannya. Jiwo kiranya tersadar kalau Jiho sedang cemburu. Ia menyuruh Jiho membuat ikat pinggangnya dan berniat ingin menghukumnya karena telah membawa urusan pribadi dalam pekerjaan. Namun, Jiwo tidak jadi mencambuknya. Ia malah mencampurkan meja di sisi Jiho. Melihat perlakuan Jiwo, memohon dan dia dihukum karena telah bersalah. Setidaknya Jiwo bisa memakinya. Akhirnya Jiwo terpancing dan mulai mengeluarkan sumpah serapahnya sebagai pelampiasan emosinya pada ketua tim. Namun, emosinya Jiwo justru terlihat keren di mata Jiho. Mereka hampir saja ketahuan security jika mereka tidak segera bersembunyi. Malam itu, mereka sangat menikmati luapan emosi masing-masing. Sampai di rumah, Jiwo tersipu membayangkan kedekatan mereka tadi di kantor. Bahkan Jiho hampir saja mencium. Hari-hari selanjutnya, Jiho mulai melaporkan segala aktivitasnya pada Jiwo. Untuk memperkuat hubungan mereka di kantor, sering curi-curi pandang satu sama lain. Malamnya, usai bermain, Jiho mengobati luka punggung Jiho akibat cambukannya. Tiba-tiba, Hana mantan pacar Jiho menelponnya. Jiho mulai bercerita bahwa mantan pacarnya sangat membencinya karena merasa telah ditipu dengan hasrat menyimpang Jiho. Meskipun ia berdarah-darah karena permainannya ini, tapi Jiho merasa hidupnya. Karenanya, besok pagi, Hana kembali menelpon. Ia mengajak Jiho ketemuan, menolak karena ia sudah ada janji dengan Jiwo. Singkat cerita, Jiho pergi jalan-jalan dengan Jiwo ke sebuah tempat. Sebelum turun mobil, Jiho memborgol sebelah tangan masing-masing karena mereka masih dalam konteks bermain. Jika Jiwo meninggalkannya kuncinya di dalam mobil agar tidak ada yang membukanya sebelum permainan selesai.
Tidak disangka, Yeni melihat mereka berdua karena kebetulan ada janji kencan buta di tempat yang sama. Balik pada Jiho dan Jiwo, meskipun tangan mereka diborgol dan berdekatan, tapi Jiho sama sekali tidak menggenggam tangan Jiwo. Bahkan ia canggung saat Jiwo menyuapinya ketika makan. Di momen ini, Jiwo menyatakan perasaannya dan memerintahkan Jiho untuk menjadi pacarnya. Namun Jiho menolaknya, sepertinya ia masih trauma dengan masa lalunya. Hebel dan Yong di tempat lain, Yemi berusaha menelpon Jiwo karena teman kencannya ini berusaha melecehkannya dengan melakukan kekerasan. Ternyata Yemi memiliki hasrat yang sama seperti Jiho. Hanya saja berhubungan di pertemuan pertama itu termasuk pelecehan. Setelah berulang kali menelepon, akhirnya Jiwo mengangkat panggilannya. Yemi meneriaki nama hotelnya sebelum pria yang hendak melecehkannya memutuskan sambungan. Mereka dengan tangan yang masih diborgol, Jiwo dan Jiho buru-buru menuju kamar hotel yang dimaksud. Tapi sampai sana, ternyata Yemi berhasil melumpuhkan pria itu dengan mengikatnya di ranjang. Sampai di rumah sakit jiwa, Jiwo menyesal karena telah menyatakan perasaannya. Lalu ia juga menyadari bahwa 1 minggu lagi kontrak mereka akan berakhir. Sementara di kediaman Jiho, ia teringat bagaimana Hana langsung membencinya saat Jiho mengakui kelahiran hasratnya. Ia takut jika hubungannya nanti dengan Jiwo berakhir tragis seperti sebelumnya. Semenjak kejadian itu, mereka berdua jadi canggung saat bertemu di motor. Suatu hari, Jiwo melihat Jiho sangat kekeh mempertahankan kacamatanya supaya tidak dilepas, apalagi dipegang orang lain. Pria itu masih taat aturan bahwa melepas kacamata itu sangat dilarang saat pulang kerja. Jiwo mengirim pesan pada Jiwo bahwa malam ini adalah permainan terakhir mereka sesuai rencana kontrak. Jiwo mulai menyiapkan alat penyiksaannya, sementara Jiwo sibuk memasak untuk menjamu Jiwo. Dengan baik, nantinya saat bel berbunyi, ternyata yang datang malah Hana, gadis yang mengajak Jiho minum bersama karena ia stres baru putus dari pacarnya. Tapi Jiho menolak karena Jiho akan datang ke rumahnya. Hana yang marah kemudian menyalahkan Jiho atas semua kesialan yang menimpanya. Bahkan Hana menghancurkan porsi makanan yang disiapkan khusus untuk Jiho. Saat keluar dari apartemen, Jiho tak sengaja berpapasan dengan Hana dan pergi begitu saja. Jiho juga menceritakan apa yang baru terjadi kepada Jiho. Singkat cerita, mereka mulai permainan terakhir mereka. Jiho yang perasaannya kacau dari tadi dan menyadari jika ini adalah hari terakhir mereka, lantas mencium Jiwo. Jiwo langsung mendorong karena perasaannya tidak boleh berkembang lagi. Ia lalu melepaskan ikatan Jiho dan pamit pulang. Namun sebelum pergi, Jiho sempat berkata kalau ia merasa tidak pantas untuk Jiwo. Sampai di rumah, Jiwo akhirnya menangis. Ia sampai tidak mau masuk kantor esok harinya karena sakit. Malam hari banyak email masuk ke ponsel Jiwo. Ternyata Han meletakkan rekam suara di kantor dan tidak sengaja menyebarkan rekaman suara Jiwo ketika pura-pura memukul Jiwo. Kala itu di kantor, esoknya di kantor Jiwo dipanggil ke ruangan ketua tim dan dimarahi habis-habisan. Jiwo yang belum tahu apa-apa akhirnya ikut dipanggil ketika Jiwo
telah keluar dari ruangan sejak hari itu, semua orang menjadi menjelekkan Jiwo, bahkan sampai melecehkannya secara verbal. Jungkook Jiho mengunjungi rumah Jiwo, ingin meminta maaf, tapi wanita itu sama sekali tidak ingin menemuinya. Akhirnya Jiho mengutarakan rasa menyesalnya seorang diri. Hari berikutnya, Jiwo dan Jiho dipanggil ke ruangan petinggi perusahaan untuk sidang kedisiplinan. Awalnya Jiho masih menerima dengan semua teguran dari para petinggi, tapi lama-kelamaan mereka malah melecehkan Jiwo secara verbal hingga Jiho tidak tahan lagi. Ia memarahi semua dewan direksi dan mengatakan kalau semua itu salahnya. Lagi pula, ia benar-benar menyukai Jiwo. Jiwo sungguh-sungguh menyatakan perasaannya kepada Jiwo. Mereka tidak peduli lagi dengan apapun konsekuensinya yang akan mereka terima. Kemudian pergi meninggalkan ruangan. Mereka berdua sangat bahagia. Jiwo bahkan ingin memperbarui kontrak mereka karena ia juga mulai menikmati permainan mereka berdua. Hanya saja kali ini mereka akan menggabungkan kencan dengan permainan BDSM Jiho. Pikir mereka akan dipecat. Ternyata Dewan Direksi tidak bisa memecat mereka karena rekaman percakapan rahasia mereka juga tersebar. Ternyata di hari rumor menyebar, Jiwo langsung menemui Han yang tidak masuk kerja. Lagi, ia juga meminta Han untuk menyebarkan semua rekaman yang ia punya karena malu. Dewan direksi hanya memberi suspensi dan hukuman potong gaji untuk keduanya. Akhirnya, sejak saat itu, hubungan Jiwo dan Jiho berjalan dengan baik. Bahkan mereka masih memainkan permainan hasrat gila itu.